Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zainur, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi Pak Zainuri. Ya, ketemu lagi ya. Keberapa nih Mbak Ellen? Selamat pagi Pak Zain, ini sudah pertemuan ke-6. Satu Keenam. lagi pertemuan, nanti akan ada ujian tengah semester ya. Oke, mahasiswa harus mulai serius nih ya. Betul, karena materi-materi yang akan disampaikan akan semakin mendalam dan semakin kompleks. Isu-isu yang akan dibahas pasti juga akan semakin banyak dan semakin kompleks juga tentunya. Gitu. Nah, kali ini Pak Zen kita bertemu di meeting ke-6 akan membahas soal otonomi daerah. Nah, mungkin dulu pertemuan awal-awal itu sudah disinggung ya Pak terkait dengan apa sih otonomi daerah, apa sih desentralisasi pengertiannya gitu ya, bahwa itu adalah adanya pelimpahan wewenang gitu kan dari pusat ke daerah. Nah, kalau kita bicara otonomi daerah, Pak, sebetulnya ada berapa teknik pelimpahan wewenang sih dan mungkin bisa dijelaskan gitu, Pak. Sebenarnya banyak cara ya. Banyak cara bagi-bagi kue lah gitu ya. Kalau kita punya satu kue ada yang lurus, ada yang melintang, ada yang miring dan sebagainya. Demikian juga ketika pemerintah pusat yang punya kekuasaan atau otoritas penuh yang harus dibagi-bagi dengan daerah. Tentu saja ada berbagai cara tergantung dari sejauh mana kekuatan daerah dan kompleksitas persoalan yang akan kita bagi. Nah, beberapa prinsip bisa dipakai, ya salah satunya itu adalah bagaimana melihat bahwa yang punya otoritas itu kan pusat. Nah, sehingga pusat ini memilih dulu dong mana yang menjadi kewenangannya dan itu menjadi eksistensi negara. Nah, Betul. pemerintah pusat itulah yang berhak semuanya itu. Nah, sehingga nanti daerah itu ya sisa-sisanya, sisa yang kemungkinan nanti akan bisa dan daerah mampu mengurusnya. Dan itu pertimbangannya tentu saja adalah dari pemerintah pusat. Nah, beberapa analisis yang mendalam mampu tidak daerah itu melaksanakan urusan, tentu saja itu otoritasnya ada di pemerintah pusat. Ya demikian juga ketika daerah minta, ya ada kalanya kan daerah punya kekuatan nih, punya bargaining, punya resource, punya sumber daya, PAD-nya tinggi, ya terus daya apa ini sumber daya alamnya juga melimpah gitu. Ngapain kita mestinya harus nekan-nekan gitulah, tapi nggak bisa ya. Dalam konsep pembagian kewenangan tentu saja kalau yang pertama itu adalah dengan prinsip residu itu ya pokoknya sisa-sisanya aja. Nah, terus gimana nih? Kita kan semakin hebat nih daerah. Ya, nanti tunggu tanggal mainnya ya di belakang-belakang ada caranya. Tidak mesti daerah itu kalah dan mesti sisa-sisanya sih enggak. Ya, Mbak Helen ya. Kalau mau lebih lanjut, ikuti dong kuliahnya. Nah, gitu teman-teman. Jadi ada banyak apa namanya teknik atau banyak hal yang menarik saat ini ya terkait dengan otonomi daerah atau pelimpahan wewenang. Nah, kalau kita bicara sistem pelimpahannya Pak, ada beberapa yang mungkin ini dikasih tahu sedikit ya Pak ya terkait dengan sistem. Kita tahu ada namanya sistem residu, kita tahu ada namanya sistem material, kemudian sistem formal, otonomi real, kemudian ada prinsip nyata, dinamis, bertanggung jawab. Nah, mungkin Pak Zainuri ngasih kisi-kisi sedikit biar Iya, mahasiswa itu kepo gitu ya Pak ya. iya. Jadi prinsipnya itu memang kalau kita bicara otonomi daerah, pelimpahan wewenang itu kan basicnya itu adalah efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan supaya lebih efisien, tepat guna, ya, bahwa tidak mengeluarkan resource yang nggak berguna. Tapi kan sok-sok ada kesulitan nih, tarikan-tarikan politik, politik yang ada kalanya juga tidak efisien kan, karena Betul. memang dibutuhkan adanya akomodasi dari kekuatan-kekuatan di daerah yang itu butuh perlu pembiayaan, ya, sehingga banyak ya tidak hanya tadi Mbak Helen sebutkan itu adalah dalam perspektif administratif, tapi dalam perspektif politik mungkin nanti kita masuk ke desentralisasi asimetris ya bahwa daerah itu kan punya nih sejarah-sejarahnya ya, emangnya RI ini ada, dia sudah ada duluan ya, misalkan kayak Kerajaan Mataram dulu kerajaan yang berdaulat ya, NKRI belum ada.
Nah, masa kayak gitu dikasih otonominya dari RI kita, ya, oh Betul. dia dulu sudah negara. Tapi karena raja-raja ketika itu bergabung di NKRI sehingga dia diberi otonomi khusus. Ya nanti ada konsep desentralisasi asimetris dan seterusnya, itu mewarnai dari prinsip-prinsip itu. Itu nanti kita bahas lebih dalam di kuliah. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi sangat menarik ya pembahasan soal otonomi daerah yang meeting kali ini menurut saya, karena tarik-menarik antara politik, kemudian kepentingan ya, kepentingan dari beberapa pihak, beberapa stakeholder. Nah, bagaimana nanti daerah harus menyikapi dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan dikasih tahu, kita akan memperbanyak, memperluas khasanah keilmuan kita lah, gitu ya. Nah, mungkin itu Pak Zainuri, Oke. mungkin ada yang mau disampaikan lagi atau cukup? Ya pokoknya rajin kuliah, respon, kerjakan berbagai tugas yang dari dosen, insya Allah akan berhasil. Betul. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman untuk pertemuan ke-6 kali ini kita akan bahas lebih detail terkait dengan otonomi daerah tadi yang sudah disampaikan Pak Zainuri, dan yang terpenting semangat, kemudian berusaha untuk menjadi yang terbaik gitu. Insya Allah semuanya akan lancar. Gitu, semuanya sehat-sehat, semuanya sampai ketemu di pertemuan selanjutnya sebelum ujian mid semester. Terima Ya. kasih Pak Zainuri atas waktunya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.